Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa min Adnan. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin Habibir Rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi fi kulli an. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a'in la yusma' wal 'amali la yurfa'. Allahumma inna na'udzu bika minal hawa muttaba' wa syuhil muta'. Amma ba'du. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu ya Rabb. Bersyukur kita atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan kepada kita semua akan karunia-karunia nikmatnya yang bertubi-tubi, yang senantiasa kita rasakan, kita nikmati. Apa yang kita rasakan daripada kenikmatan seluruhnya itu dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin illa fa min Allah. Seluruh nikmat yang kita rasakan tidak lain tidak bukan itu dari Allah semua. Maka dari itu kita sebagai hamba Allah harus benar-benar sadar diri ya, yang telah makan dengan rezeki Allah, menikmati akan nikmat Allah, hidup di muka bumi Allah, harus mensyukuri atas apa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama pemberian yang luar biasa ini ya, yang perlu kita istiqomahkan ya, majelis taklim yang seperti ini. Kita doakan semoga khadibul majelis Ustaz kita Iskandar senantiasa disehatkan badannya oleh Allah Ta'ala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa dapat membimbing kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin cinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada di penghujung akhir tahun. Tanggal berapa? Tanggal 26 ya. Kalau dari Masehi ya 25. Tapi kalau Hijriyah masuk 26 ya, yang kita bahas ini ya tahun Hijriyah, karena sudah di penghujung akhir tahun, di bulan Dzulhijjah, tepatnya tanggal 26, beberapa hari lagi kita akan masuki bulan tahun baru, bulan mulia, bulan Muharram, Syahrullahil Haram ya. Yang di situ banyak karunia, keutamaan. Tapi yang perlu kita bahas di sini ya, bagaimana amaliyah kita di tahun ini. Bagaimana waktu-waktu kita yang kita peruntukkan untuk Allah. Bagaimana waktu-waktu kita, keseharian kita. Bagaimana amaliyah kita. Bagaimana dosa-dosa yang kita telah lakukan, yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita hitung kembali. Yang hal itu memang dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, perhitungkanlah mengenai perbuatan kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Ya. Sebelum kita dihisab oleh Allah, kita hitung berapa juzkah tiap harinya, berapa sholawatkah yang telah kita baca, masihkah kita sulit untuk bangun subuh, masihkah kita sulit untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya, masihkah kita sulit untuk menghadiri majelis-majelis baik, majelis taklim, ya. Kalau bagus, ya, itu semua dari Allah Ta'ala. Jangan pandang bagusnya, kita pandang yang buruk-buruk kita, yang perlu kita bersihkan, yang perlu kita ganti yang buruk menjadi baik. Dan semoga, ya, tahun yang akan datang kita dipanjangkan umur oleh Allah. Amin. Dan dijadikan tahun tersebut lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin cinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita mengenai kitab hadis Arba'in Nawawi yang kita baca syarah Arba'in Jawahir Lu'lu'iyah lil Imam Muhyiddin Yahya An-Nawawi rahimahullah rahmatal abrar wa Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jarjani Ad-Dimyati rahimahullah rahmatal abrar wa yu'idu alaina min barakatihima wa asrarihima wa anwarihima fid din dunya wal akhirah. Sampailah di pembahasan kemarin bahas mengenai hadis, ya, yang berbunyi manahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang terhadap kalian daripada larangan, hendaknya jauhi, 100% jauhi. Apa yang saya perintahkan terhadap kalian daripada perintah, laksanakan perintah tersebut semampunya, ya. Fa innama ahlakal ladina min qablikum kathrata masailihim. Karena sesungguhnya umat sebelum kalian banyak yang celaka gara-gara kathratu masailihim, banyaknya permasalahan, pertanyaan-pertanyaan yang tidak sepatutnya ia tanyakan kepada nabi-nabi mereka, rasul-rasul mereka. Ninyal nanya, wakhtilafuhum, dan berbeda pendapat terhadap nabi-nabi mereka. Sampailah kita di dalam syarahnya, kemarin kita bahas mengenai cerita surah Al-Baqarah, ya. Lama umiru bidzabhi baqarah, ini nyinyalnya mereka Bani Israel yang sebelumnya, ya, mereka pernah minta agar diperlihatkan Allah secara nyata, ya, sehingga kami dapat melihat. Ia pun dicelakakan oleh Allah. Pengen minta turunkan hidangan dari langit. Al-Maidah, di dalam surah Al-Maidah jelas, ya, jadikan Nabi Allah Isa diturunkan, tapi jangan nyimpen, jangan bawa balik, jangan hianat. Mereka hianat, dibinasakan oleh Allah. Mintanya enggak, ya. Mintanya hal yang tidak perlu sebenarnya, tapi mereka minta, ya, terhadap nabi mereka, rasul mereka minta makanan dari langit, minta diperlihatkan Allah secara nyata, ya. Kemudian berikutnya, ya, mengenai surah Baqarah, ya, dalam ayat, ya, dijelaskan bahwasanya innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian agar menyembelih baqarah. Apa baqarah? Sapi betina.
Apa sebabnya? Kok suruh disembelih? Gara-gara ada pembunuhan. Ya. Siapa yang terjadi pembunuhannya siapa? Antara kerabat sendiri. Ponaan munuaminya. Ya. Ponaan munu mamangnya dewe. Kok bisa sih? Apa sebabnya? Nak berebut harta waris. Ya, sampai sekarang banyak yang berbunuhan, ya, yang gak berteguran, yang beributan, yang putus silatul arham dan lain sebagainya. Sebabnya harta warisan. Ya. Sebenarnya ada yang mengatakan, waris sudah selesai, panas itu loh. Nah, waris itu tidak panas, yang panas itu orangnya. Panas itu uangnya, bukan warisnya. Warisnya cek itulah kalau dibagi dengan cara yang baik, dingin, ya, sesuai dengan aturan Allah, ilmu waris, ilmu wirasa, ya, dingin. Tapi kalau caranya yang tidak baik, gewangnya sama-sama ngajak gewang, siapa gewangnya? Setan. Nak sebanyakan dapet, nak sama-sama lanang sama tino, nak dapetnya sama. Yang tidak dapat pengen dapat. Nah ini yang salah. Ya, ini yang panas. Ya, makanya kita harus mengedepankan hukmullah agar seluruhnya itu memang sudah diatur oleh Allah, agar kita tentram, ya, agar tidak ada keributan. Baik. Jadi ceritanya begitu, berebut waris. Lama umira bidabhil baqarah walau annahu amadu ila ayyi baqarah fadhabahuha la ajza'athu. Akhirnya nanyalah mereka kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, kalau begitu aku tanya dulu sama Allah, minta sama Allah turun wahyu. Allah memerintahkan kalian agar menyembelih baqarah. Sebenarnya kalau dia langsung sembelih baqarah ya selesai. Allah suruh kalian nyembelih baqarah sapi betina. Pilih sapi betina. Iya. Beli sama kita jadi saja. Iya, ada sapi. Ada. Jadi. Ya. Tapi dia banyak panyo. Ya. Jadi kalau kita belajar dulu, kadang tanyaan kita memang aneh-aneh. Itu enggak ini kadang, enggak etis, bukan enggak etis, enggak apa namanya? Enggak penting. Enggak usah. Set boleh tak set? Ya. Kalau kami sholat pucuk Ka'bah, misal, kau lah ngawi ke belum? Belum, sudah saya tanya. Kalau kau sudah ngawi kan, baru. Ya. Set boleh tak set? Kami sholat ya, di pucuk gajah. Gajahnya itu mati. Sapu tidak? Pakai sejadah tak? Pakai sejadah. Terjadi lu? Ya, nanya beda. Nah, dosa. Selanjutnya. Tanya yang lain beda. Ya, tanya yang sudah terjadi sama kau baik. Tanya kan. Nah, sebagian ulama begitu. Ya, sebagian sahabat-sahabat itu. Kau nanya aneh-aneh, tidak ditanya oleh mereka. Terjadi belum? Belum. Ya, biarkan sampai terjadi, baru kau tanya sama aku. Biarkan permasalahan itu sampai terjadi, baru tanya sama aku. Oh iya. Mereka ini banyak tanya. Syaddadu ala anfusihim, nyalo ke diri dewe. Makanya kata Allah, la tas'alu an asya, jangan kalian menanyakan sesuatu yang tidak penting. Intu bedalakum, akhirnya dijawab. Kalau sesuatu dijawab, nyusah ke diri dewe. Misalnya kita ngajar PE gawe ke halaman 29. Ya. Set. Halaman 30 tidak? Nyenye. Disuruh halaman 29, pengen 30. 29, 30, 31. Gawe ke galon. Aduh, jauh. Iya. Kamu ngulang hafalan, ya, baca Quran misalnya, Ustaz PR. Hendaknya kalian mengulang-ulangi pelajaran hari ini mengenai surah, misal kita tadi baca surah Al-Qari'ah, ulang-ulangi. Ya, dari segi tilawahnya, makhrajnya diulang-ulangi. Ustaz, At-Takasur diulang enggak, Ustaz? At-Takasur diulang enggak? Kau ulangi galau.
Dari Al-Qari'ah sampai Anas. Kau ulangi kalau jangan. Iya. Tidak penting. Apa yang disuruh kau ke. Jangan yang tidak disuruh ditanya. Iya. Jangan tidak disuruh tanya. Akhirnya kita dewek yang selalu ada je itu. So, iya. Jadi mereka itu pertanyaan mereka itu nyusahkan mereka sendiri. Iya. Tanya sapinya yang cak mana, sapi betina yang cak mana, warnanya apa, ya. Ini digunakan untuk bajak apa tidak, bajak tanah apa tidak, ya. Dia nyusahkan diri dewe, ini disulitkan oleh Allah Taala. Ya. Ruwiyah, diriwayatkan. Jadi ini cerita sapi itu punya siapa? Ya, kejadiannya tahu sebab nyari sapi itu. Sapi ini punya siapa? Ya, yang bakal didapatkannya ini. Anna rajulan faqiran fi Bani Israel. Ada seorang laki-laki fakir Bani Israel. Zaman Nabi Musa, Bani Israel. Qatala ibna akhi. Ya. Jadi cerita ini sebab pembunuhannya ya, bukan cerita sapi punya siapa ini, sebab pembunuhan dulu. Seorang laki-laki fakir Bani Israel membunuh pamannya sendiri. Ada yang mengatakan bunuh nisan, ya, ada yang mengatakan bunuh ponaan, ya, macam versi. Intinya membunuh, taruhlah bunuh pamannya, ya. Likayarita, mamangnya mati, dia dapat warisan. Thumma ramahu fi majma'i tariq, dibunuhnya mamang tadi mungkin sudah tua atau lagi santai, ya, tebas kepalanya selesai, ya, mati. Tidak kacau CCTV dulu, ya, tidak ada sekarang. Coba lihat CCTV jam berapa kejadian? Dapat saat, yes, temu uangnya pulang aja. Ya ada CCTV, ya. Habis bunuh untalnya ke jalanan, ya. Thumma syaka dzalika ila Musa. Akhirnya, ya, Bani Israel yang menemukan ada mayat di jalanan, ngadu kepada Nabi Musa, siapa yang membunuhnya? Pengen cari tahu. Keluarganya nuntut, siapa yang bunuh mamang aku ini? Ya, apa yang bunuh kakak aku? Siapa yang bunuh laki aku? Walhasil ibu, fajtahada Musa fi ta'arufi qatil. Berusaha Nabi Musa untuk mengetahui siapa yang bunuh. Falamma lam yadharu qalu lahu sallana rabbak hal yubayina. Dicari oleh Nabi Musa, tidak bukti-bukti, tidak ketemu. Siapa yang bunuh? Tidak ketemu. Akhirnya Bani Israel ngomong, coba tanya kepada Tuhan kau wahai Musa, agar memberitahu kami siapa yang membunuh ini orang, mamang kami misal, atau laki kami, sarobak, tanya ke Tuhanmu. Akhirnya mintalah Nabi Musa kepada Allah, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sungguhnya Allah Ta'ala merintahkan kalian agar menyembelih sapi betina. Ta'ajabu min dzalik, mereka heran. Ya, thumma syaddadu ala anfusihim. Apa hubungannya kata mereka? Wong mati dengan nyembelih sapi. Kan? No kata dia. Ya, apa nyembelih sapi? Ya, tapi Nabi Musa Rasul, ya, sudah kejadian banyak, mukjizat banyak yang mereka saksikan. Akhirnya mereka pun syaddadu ala anfusihim, banyak tanya, nyusahkan diri dewe. Pertanyaan yang menyulitkan mereka sendiri. Sifatnya bagaimana, warnanya apa, digunakan untuk bajak tanah atau tidak, ya. Akhirnya dia minta disulitkan oleh Allah Ta'ala, ya. Tak bakal dapat sapi ini kecuali punya sikok hamba Allah. Ya, memang sudah takdir sih, sebabnya baik itu. Jadi nanya jangan aneh-aneh. Ya, sago dewe. Walam yabi'ha illa bi'ad'a fi thamaniha. Ya. Kata Nabi ya Allah Musa, kita cari. Ya. Ada yang jualnya, apa yang disifati oleh kalian ini ada yang jualnya, tidak. Tapi mereka yang jual ini, tidak, otomatis yang beli ini pasti beli, walaupun harganya tinggi, ya, walaupun harganya tinggi. Dan dia pun, ya, yang punya sapi itu menghargai sapi itu dengan
harga yang tinggi dengan sebab-sebab, nanti kita ceritakan. Akhirnya dibelilah itu sapi, didapatkan, disembelih. Diperintahkan Nabi Musa agar mengambil sebagian daripada sapi betina itu, ya, sebagian darahnya diembe, ya, kemudian dia diribu bihil qatil, dipoles-poleskan di tempat ya terjadinya pembunuhan itu. Disembelih di mana, poles-poleskan darah sapi itu, ya kan? Akhirnya baca hidup, ya, setelah hidup dia ngomong, siapa yang bunuh kau? Bunuh aku, ponakan aku dewe. Habis dia nyawab, bunuh aku, ponakan aku dewe, mati lagi, selesai. Tujuannya untuk mengetahui siapa yang membunuh. Baik. Fafa'alu fasara al-maktul hayyan wa ayna lahum qatil wa huwa alladhi ibtada bishkaya faqatalahu budan. Akhirnya yang bunuh dibalas bunuh. Ya, kisos. Ya, kisos. Kalau kita melaksanakan kisos ini, oh luar biasa. Hidup kita bakal makmur. Apa kata Allah? Walakum fil qisasi hayah. Kalau kalian melaksanakan kisos, tahu kisos? Kalau bunuh balas bunuh hukumannya. Kalau maling tangannya hilang. Nah, batasnya, pergelangannya, ditarik, dibedotkan, ya sudah bunyi betek, baru dipatahkan. Ya, tangan. Kalau berzina dicambuk 100 kali. Kalau sudah punya bini atau punya laki, dia serong, dia berbuat zina, namanya muhson, dia dirojam. Ngocok wong, misal gigi wong sampai atau gayung biru atau giginya patah, ada dendanya, maya bapak kambing